Strategi licik Cina jegal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Cina nampaknya benar-benar menyiapkan strategi di luar lapangan agar menang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao sebagai tempat pertandingan antara timnas Cina dan timnas Indonesia sangat jauh dari pusat kota Beijing, yang kemungkinan jadi tempat menginap timnas Indonesia. Hal ini lantas membuat Ketua PSSI, Erick Thohir, memberikan perhatian khusus pada pemilihan Qingdao Youth Football Stadium. Alasannya, stadion tersebut berjarak 633 km dari Beijing, ibu kota Cina, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam lebih perjalanan darat atau sekitar 1 jam 25 menit perjalanan udara. Pertandingan timnas Cina versus Indonesia digelar pada 15 Oktober 2024 yang merupakan laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara, 5 hari sebelumnya, timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Kondisi fisik pemain timnas Indonesia, yang diasuh oleh Shin Tae-yong, dikhawatirkan akan terkuras sebelum menghadapi Cina. Dari Rifa, perjalanan panjang dan melelahkan menuju Qingdao akan memakan waktu penerbangan belasan hingga puluhan jam. Sebelumnya, timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan melawan timnas Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami harus terbang ke Bahrain, yang memakan waktu hampir 17 jam, kemudian ke Cina. Kami ditempatkan di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing, jelas Erick Thohir. Itu Qingdao, yang pada Oktober 2024 diperkirakan akan dingin. Sepertinya semua negara berusaha mempersulit tim tamunya, ucap Erick Thohir. Jadi, meski sebagai tuan rumah kami harus bersikap baik, tapi tidak bisa terlalu baik. Jika kami diperlakukan kurang baik di luar negeri, maka kami juga harus bertindak serupa di sini, tutup Erick Thohir. Banyak pendukung timnas Indonesia yang meminta agar PSSI, Erick Thohir dan Panpel untuk membalas perlakuan Cina terhadap Indonesia. Mereka mengusulkan sejumlah stadion dan penginapan yang jauh agar punggawa timnas Cina juga merasakan lelahnya. Beberapa stadion seperti Stadion Batakan, Stadion Pendidikan Wamena, Stadion GBK namun menginap di puncak hingga Stadion Harapan di Papua. Respon mengejutkan Matthew Baker setelah dipanggil timnas Australia U17. Kabar mengejutkan datang dari pemain timnas U16 Indonesia Matthew Baker. Ia dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U17 Australia. Ya, pada Rabu, 31 Juli 2024, Brett Maloney, pelatih tim U17 Australia, mengumumkan daftar 24 pemain yang dia panggil. Salah satunya adalah Matthew Baker. Matthew Baker dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tim Australia U17 sebagai persiapan menjalani 2 pertandingan melawan timnas U19 Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta pertandingan di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah penampilannya yang mengesankan bersama timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024, pemain berdarah Indonesia dan Australia ini menarik perhatian Maloney. Matthew Baker bermain sebagai pemain utama di turnamen yang diarsiteki pelatih Nova Arianto di Solo, Jawa Tengah, dari 21 Juni hingga 3 Juli 2024. Ia bahkan bermain di babak semifinal melawan Australia, di mana Indonesia kalah dengan skor 5-3. Australia kemudian menjadi juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor 8-7 melalui adu penalti. Karena Matthew Baker masih berusia 15 tahun dan belum memiliki paspor Indonesia, dia masih diminta untuk bermain untuk timnas U16 Australia. Pemain dengan darah Batak dari nama tengahnya, Sitorus, masih memiliki kesempatan untuk memilih antara dua negara. Pecinta sepak bola Indonesia, bagaimanapun, berharap Matthew Baker tetap membela Garuda Muda karena kemampuannya yang sangat dibutuhkan untuk lini belakang timnas U16 Indonesia. Setelah mendapat panggilan dari Australia U17, Matthew Baker memposting sebuah foto di akun media sosial pribadinya. Ia terlihat berada di Stadion Manahan di Solo pada foto tersebut setelah membela timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16 2024.
Meskipun tidak ada yang ditulis dalam unggahan tersebut, sikapnya saat memegang bendera Indonesia menunjukkan pilihan hatinya. Sebaliknya, PSSI segera menanggapi hal ini. Menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, pihaknya telah berbicara dengan keluarga Matthew Baker mengenai masa depan pemain kelahiran Australia tersebut. Arya menyatakan bahwa hasil komunikasi menunjukkan bahwa Matthew Baker berkomitmen untuk tetap berada di tim nasional Indonesia. PSSI sudah berbicara dengan keluarganya, Matthew Baker. Mereka tetap bersama kami, ujar Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI mengonfirmasi bahwa Matthew Baker akan bergabung dalam TC Timnas U17 Indonesia yang dijadwalkan di Bali pada 11 Agustus hingga 1 September 2024. Setelah TC di Bali, tim akan melanjutkan TC di Jakarta hingga 15 September. TC ini adalah persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025, yang akan diadakan di Kuwait dari 19 hingga 27 Oktober 2024. Hal ini memberikan kepastian kepada publik sepak bola Indonesia bahwa Baker akan terus mengenakan seragam Garuda dalam waktu dekat. Kemungkinan batal di Surabaya, laga Timnas Indonesia versus Australia diusahakan digelar di SUGBK. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, mengatakan pihaknya akan berusaha agar pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar pada Selasa, 10 September 2024. Sebelumnya PSSI sempat mengatakan bahwa duel Timnas Indonesia versus Australia tidak akan digelar di SUGBK. Pertandingan tersebut akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Alasannya dikarenakan datangnya pemimpin umat Katolik dunia, Sri Paus, pada 3-6 September 2024. PSSI ingin kehadiran tamu spesial itu bisa berjalan dengan lancar di Jakarta. Namun baru-baru ini PSSI berusaha agar Timnas Indonesia bisa memakai SUGBK saat menjamu Australia. Pasalnya melihat dari jadwal kehadiran Sri Paus, pertandingan itu bisa tetap terlaksana di SUGBK. Australia kemungkinan besar datang H-3 ke Jakarta, tepatnya pada 7 September 2024. Australia datang di saat Sri Paus sudah meninggalkan Indonesia. Adapun Timnas Indonesia akan kembali lagi ke Jakarta pada 6 September 2024. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis, 5 September 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membenarkan Sri Paus akan datang ke Jakarta pada awal September 2024. PSSI sedang terus berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno agar bisa memakai SUGBK.